Solar, platform pertukaran kripto terbesar di Indonesia, telah diretas. Apa yang terjadi? Alarm berbahaya berbunyi keras di dunia kripto Indonesia pada Rabu 11 September 2024. Serangan cyber membobol pertahanan Indodax, memaksa platform ini untuk segera menghentikan semua aktivitas demi menyelamatkan aset penggunanya. Kepercayaan komunitas kripto terhadap Indodax terguncang hebat. Insiden ini telah menabur benih keraguan, membuat para pengguna mempertanyakan apakah platform yang selama ini mereka andalkan benar-benar aman. Alarm bahaya pertama kali berbunyi ketika Cyber Alerts mendeteksi transaksi mencurigakan senilai fantastis 14,4 juta US dollar yang mengalir keluar dari dompet digital Indodax. Namun, itu baru permulaan. Dalam hitungan jam, bagaikan kilat yang menyambar, hacker berhasil meretas kembali sistem Indodax dengan mencuri aset senilai jutaan dolar dalam hitungan jam. Lebih dari 150 transaksi mencurigakan terdeteksi, membuat total kerugian mencapai angka yang sangat mencengangkan sebesar 22 juta US dollar atau sekitar 339,6 miliar rupiah yang kemudian ditukarkan menjadi Ether. Indodax memilih untuk merahasiakan identitas perusahaan keamanan cyber yang menyelidiki kasus peretasan ini. Keputusan tersebut diambil untuk melindungi rahasia bisnis dan taktik canggih mereka, sekaligus menjaga reputasi Indodax di tengah serangan cyber yang semakin kompleks. Analisis mendalam menunjukkan bahwa serangan ini memiliki ciri khas Lazarus Group, kelompok hacker yang berafiliasi dengan Korea Utara, dikenal dengan kemampuannya menyusup ke sistem sekalipun yang paling terlindungi. Kami menduga Lazarus Group, kelompok peretas Korea Utara, sebagai dalang di balik serangan cyber berskala besar ini. Kelompok peretas ini memiliki kemampuan teknis yang sangat tinggi dan telah meninggalkan jejak kehancuran di seluruh dunia. Kini, mereka mengincar jantung dunia kripto di Indonesia. Meskipun bukti empiris tidak dapat kami publikasikan untuk alasan keamanan, namun terdapat indikasi kuat yang menghubungkan serangan ini dengan kelompok peretas yang berafiliasi dengan Korea Utara. Kesimpulan ini didasarkan pada pola serangan sebelumnya dan karakteristik untuk serangan pada saat ini. Peretas Korea Utara dikenal memiliki rekam jejak kelam dalam dunia cyber. Mereka telah lama menjadikan serangan cyber sebagai senjata untuk merampas aset kekayaan masyarakat negara lain. Serangan terhadap bursa kripto adalah salah satu cara mereka untuk mencapai tujuan finansial dan geopolitik. Meskipun belum ada bukti yang sangat kuat, namun banyak pihak yang mengungkapkan bahwa Korea Utara memiliki keterbatasan finansial dan seringkali melakukan aktivitas ilegal seperti peretasan untuk mendapatkan dana. Dana kemudian diperoleh dari hasil kejahatan cyber ini diduga digunakan untuk pengembangan program nuklir dan rudal balistik Korea Utara. Seiring dengan semakin populernya mata uang kripto, insiden peretasan dan pencurian pun semakin sering terjadi. Para pelaku kejahatan cyber melihat peluang besar untuk meraup keuntungan dari aset digital yang nilainya terus meningkat. Mengapa kripto rentan terhadap serangan? Karena kripto teknologi yang masih baru, industri kripto masih relatif muda, sehingga banyak kerentanan keamanan yang belum diketahui atau belum teratasi. Kompleksitas sistem kripto melibatkan berbagai teknologi seperti blockchain, smart contract, dan kriptografi. Hal ini membuat sistem menjadi lebih rentan terhadap serangan. Faktor manusia seperti menggunakan kata sandi yang lemah atau mengklik tautan mencurigakan juga menjadi pintu masuk bagi para hacker.
Beberapa insiden peretasan kripto terbesar yang pernah terjadi. Tahun 2014, Mt. Gox, salah satu kasus paling terkenal dalam bursa kripto terbesar saat itu. Mt. Gox mengalami kebangkrutan akibat peretasan yang menyebabkan hilangnya ratusan ribu Bitcoin. Tahun 2016, Bitfinex, peretas berhasil mencuri sejumlah Bitcoin dari bursa Bitfinex mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar. Tahun 2021, Polygon Network, platform DeFi atau Decentralized Finance, Polygon Network mengalami serangan besar-besaran di mana peretas berhasil mencuri ratusan juta dolar dalam berbagai jenis aset kripto. Serangan terhadap berbagai e-wallet dan exchange. Selain platform besar, banyak juga wallet individu dan exchange kecil yang menjadi target serangan. Peretas sering kali memanfaatkan kerentanan keamanan dalam sistem untuk mencuri dana pengguna. Peretasan dan pencurian kripto merupakan masalah serius yang terus berkembang. Penting bagi pengguna kripto untuk selalu waspada dan mengambil langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk melindungi aset digital mereka. Dibutuhkan regulasi ketat dari pemerintah. Seiring dengan meningkatnya jumlah serangan, pemerintah berbagai negara mulai memperketat regulasi di bidang kripto untuk meningkatkan keamanan dan melindungi konsumen. Asuransi kripto dapat menjadi salah satu opsi. Beberapa perusahaan menawarkan asuransi kripto untuk melindungi pengguna dari kerugian akibat peretasan. Inovasi yang berkesinambungan dari para pengembang teknologi keamanan untuk terus meningkatkan keamanan sistem kripto dengan mengembangkan teknologi baru seperti Zero Knowledge Proof dan Homomorphic Encryption perlu untuk terus dikembangkan. Sebagai pengguna kripto, kita perlu lebih waspada dan proaktif dalam menjaga keamanan aset digital kita. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain: gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun, memperbaharui perangkat lunak secara berkala, hati-hati terhadap phishing dan scam, menyimpan aset kripto di e-wallet yang aman. Kesimpulannya, serangan cyber terhadap Indodax merupakan peringatan bagi kita semua tentang pentingnya keamanan di dunia kripto. Dengan meningkatkan kesadaran dan mengambil langkah-langkah yang tepat, kita dapat bersama-sama membangun ekosistem kripto yang lebih aman dan terpercaya. Sampai di sini dalam kasus, waspadalah.